kita tuh berkesempatan gitu loh untuk memegang pasien itu dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu tuh aku langsung sedih karena aku teringat orang tua aku di rumah. Aku Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube yang ada di Psikologi. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai koas stase kulit bersama Azalika. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang baru masuk koas nih.
Kalau misalkan pasiennya ada lumayan banyak, ya udah pulangnya itu sekitar jam 11, jam 10, 11 gitu. Tergantung pasiennya. Pantesan suka ya. Iya, soalnya pulangnya cepet. Pulangnya cepet. Pulangnya cepet. Anak SD kayak nggak pulang jam 11 deh. Dia udah pulang jam 11. Tapi kan kita lebih belajar lebih banyak daripada anak Oh, SD gitu. gitu loh. Alhamdulillah dapat ya, karena kan termasuk jarang kan. Ya udah, alergi obat itu paling banyak juga, alergi obat. Kayak gitu sih. Iya. Terus tindakan-tindakan yang pernah dilakukan selama stase? Tindakan yang aku ikut itu tindakan kauter ke pasien Verruca, terus tindakan ke pasien-pasien klavus kemarin, jadi mata ikan itu aku ikut dokternya waktu ngangkat mata ikan. Waktu itu tuh banyak. Kalau mata kain beda. Nggak pernah ketemu sih itu di
nggak pulang. Nah, ya namanya kita dokternya kan juga mempersilahkan untuk pulang karena menolak untuk dirawat inap kan. Jadi pasiennya pulang, setelah itu beberapa saat kemudian, beberapa minggu kemudian pasien itu datang lagi dengan kondisi yang semakin parah seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya tuh penolakan itu setelah dianamnesis ternyata penolakan dirawat inap karena gak ada yang bisa menjaga orang tuanya di rumah sakit kalau dirawat inap. Nah, seperti itu tuh aku langsung sedih karena aku teringat orang tua aku di rumah. Aku teringat keluargaku di rumah. Terus kayak kan itu bisa diantar anaknya sakit. Aku kan di sini. Aku by the way aku anak rantau. Jadi aku nggak bisa menemani orang tuaku atau orang tuaku sakit. Jadi aku teringat orang tuaku. Jadi itu mengharukan gitu loh. Kadang juga kalau kita sedang memeriksa pasien ya, kadang kalau misal pasiennya udah lanjut usia seperti itu, kita kan mengingat kalau bagaimana kalau pasien yang datang itu adalah orang tua kita, kita membayangin tuh, jadinya kita harus memperlakukan pasien itu seperti orang tua kita. Iya, itu sih yang selalu aku pegang, itu selalu kayak ya ke pasien itu berbuat seperti kita memeriksa keluarga kita, memeriksa mama papaku, saudaraku. Jadi aku selalu jadi kita bisa dengan baik hati gitu kan? Dengan sepenuh hati. Iya, sepenuh hati gitu sih. Lakukanlah apa yang ingin kamu perlakukan. Benar nggak? Salah. Lakukanlah seperti yang kamu mau dilakukan. Kayaknya salah juga dah. Nah itu tadi momen yang susah untuk dilupakan. Nah fun fact teman-temannya, kalau stase kulit di tempat kita kelas itu merupakan bisa dibilang itu stase surga. Yes. Itu kenapa? Bisa dijelaskan? Karena di stase tempat kita koas itu perawatnya baik-baik. Kita itu di pagi-pagi ya, kita tuh ditawarin makan, bawa jajan-jajan kan perawatnya. Nah, koas-koas yang pagi-pagi itu pasti belum makan, ditawarin makan. Kamu sarapan nggak sih kalau pagi? Biasanya belum sih. Biasanya dikasih makan apa? Biasanya itu makan bareng semua. Kalau aku waktu itu sih enggak sih, kayak roti-rotian gitu, roti-rotian, kerupuk, cemilan-cemilan gitulah pokoknya. Terus pasti ada tuh setiap entah itu hari dalam satu minggu itu hari pas mau weekend, Sabtu atau Jumat gitu, pasti ibu perawatnya itu ngebawain kita rujak. Jadi kita tuh ngerujak di poli, tapi setelah selesai pasiennya udah habis semua. Jadi kita ngerujak bareng gitu. ya? Iya. Kok pas saya stase kulit nggak pernah rujakan ya? Mungkin pas bapak waktu bulan Ramadan ya. Enggak dong, memang nggak boleh rujakan kalau bulan Ramadan. Oh iya, di tempat kita koas ini kan ada poli kulit sama poli kecantikan. Nah, itu kan sama-sama masuk di stase kulit. Itu bedanya apa? Poli kulit sama poli kecantikan. Kalau di
sama dosennya. Bahkan tuh kita diawasin apa yang kita perbuat, seberapa banyak kita gimana kita memperlakukan pasien itu dilihat sama dosennya. Jadi benar-benar harus sopan santun, terus sama dosennya harus baik. Lagi di kulit itu belajar yang dasar-dasarnya, dasar-dasar kulit itu sebelum kalian jauh ke mempelajari penyakit A, B, C, D. Itu menurut aku pelajari dulu pemeriksaan fisik awalnya. Pemeriksaan fisiknya kan macam-macam tuh, apalagi kalau pasien-pasien kusta. Pasien-pasien kusta kan pemeriksaan fisiknya tuh berhubungan sama persarafan ya. Jadi itu harus dipelajari. Nah, kesalahanku waktu kulit itu aku nggak sampai ke sana belajarnya. Hal-hal dasar itu belum sampai ke sana. Aku cuma belajar tentang efloresensi. Nah, jadi mungkin tipsnya buat kalian tuh belajar yang dasarnya dulu, tuntaskan dasarnya dari anamnesisnya, efloresensinya, baru kalian ke satu-satu penyakitnya. Untuk pengobatan, terus penulisan resep, itu menurutku bisa mengikuti di poli, melihat dosennya, melihat dokternya gitu. Tapi menurutku kamu nggak bakal salah deh. Kenapa? Soalnya cewek ya, nggak bakal salah. Terus tips ujiannya bagaimana? Mungkin ada tips cara belajar ala Azalika untuk teman-teman semua menghadapi ujian kulit. Oke, aku di koas ini itu ada 2 ujian, ada ujian CBT, ujian multiple choice ya, dan satunya itu ospek klasik. Nah, untuk multiple choice ini aku belajarnya itu kebetulan ya waktu stase kulit itu alhamdulillah lagi rajin, jadi aku belajarnya itu agak Jangan sedikit bilang stase kulit lebih. aja. Di semua stase rajin kan? Ya, nggak bisa juga lah dibilang begitu. So-so ya. Saya kan manusia ya, kadang naik turun gitu loh, kadang rajin, kadang enggak. Jadi pas di kulit itu belajar sekitar 5 sampai 1 minggu sebelum ujian emang. Dan belajarnya itu aku dari rangkuman biasanya yang banyak di share-share di Google tentang rangkuman UKM PPD gitu-gitu. Nah, tentang stase DIVI tuh. Jadi aku nyatet dari sana, aku catat ulang. Terus aku juga belajar dari video di YouTube. Nah, itu aku catat ulang. Aku denger, aku catat gitu. Jadi belajarnya dari sana. Terus aku itu belajarnya pasti nyocokin sama buku yang buku textbooknya. Jadi ya udah habis denger. Sari roti. Nah, jadi aku habis denger kadang-kadang kan langsung cepet lupa ya. Kalau jadi aku tuh selalu kukombinasikan, habis aku denger dari video, aku sambil lihat lagi ke textbook. Oh, di textbook kayak gini. Tapi di textbook itu cuman sekedar distabiloin. Highlight ya. Iya, tapi sebelumnya aku udah nyatet dari yang UKM PPD itu. Kayak gitu. Sama aku
mengalami IMS, infeksi menular seksual ya. Nah, di saat akan melakukan tanya jawab atau anamnesis pada pasien tersebut, pasien itu malu, tidak berani bercerita seperti itu. Nah, ada mungkin cara untuk menghadapi pasien yang kecurigaan kita ke IMS, tapi pasien itu tidak mau bercerita. Oke, kalau sepengalamannya saya ya kemarin waktu di stase kulit, kalau kita memang curiga pasien ini IMS, Diajarin nggak di stase kulit cara merawat kulit seperti itu? enggak sih, enggak diajarin. Cuman kan kita jadi paham ya anatomi, fisiologi kulit kan kita paham nih sel-sel kulit ini, sel kulit itu akan berganti setiap berapa hari gitu kan. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkan biasa. Terus kalau perlu di scrub 1 minggu sekali di scrub. Terus jangan memakai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang.